Jadi lo sekarang biasanya kesibukan ngapain aja, Gret? Kesibukan tuh ya ngonten-ngonten aja sih. Nggak jauh-jauh dari otomotif ya. Enggak, lo tuh coba deh tarik gue inget ya. Gue tuh setahu gue lo tuh udah berkecimpung di dunia konten otomotif tuh dari 2020 ya? 17 sebenarnya. 2017? Iya, pertama kali gue masuk ke dulu kan awalnya gue media ya. Oh, nah. Media itu 2017 sebenarnya. Terus udah lama banget. Ya sampai sekarang masih ongoing sih, nggak beda jauh, masih sekitar mobilan juga. Masih gitu. di mobil-mobilan juga. Yes. Tapi emang lo dari dulu emang suka otomotif apa gimana, Gret? Iya, nah jadi uniknya itu ya, gue itu sekeluarga yang demen otomotif gue doang. Bokap lo enggak? Enggak. Nyokap Jadi lo enggak? enggak, justru malah menentang. Justru mereka tuh yang tipe konservatif, mobil tuh kudu yang itu gitu. Maksudnya ya. mobil tuh ya cuma mobil yang membawa lo dari titik A ke titik B doang? Bener, pokoknya mobil ya pokoknya harus yang awet, nyaman gak nyaman urusan belakangan, pokoknya awet gitu Pokoknya kan. awet, Iya, nah, oke. Tapi gue enggak gitu, gue mungkin pendekatannya karena nggak ada background gitu ya. Biasanya dari game awalnya. Awal mulai yang sama hampir untuk semua orang. Yes. Coba lu dulu main gamenya apa? Boleh tahu nggak? Gran Turismo pasti. Oh, betul. Awal-awal pasti masih ini walopornya dia kali ya. Gran Turismo berapa tuh dulu? Masih yang satu, PS1. Kelihatan deh umurnya ya. Gran Turismo 1 tuh. Iya, yang kalau masih masih dinyalain dipencet dulu kan? Iya, Terus kadang-kadang iya. terus habis itu selalu nungguin kayak kalau gue perhatiin ntar dia nggak jadi nih error. Iya, jadi kayak Itu kan. masuk gitu. Ini kalau bukan yang nggak bakal ngerti teman-teman. Beda zaman dulu tuh masih suka error ya PS kebetulan. Parah. Jadi dari parah. Gran Turismo akhirnya lu suka otomotif. Iya, jadi kayak dari situ ke bawah lah ya, nggak jauh-jauh ya dari terus ke diecast lah, ke mainan gitu kan. Terus sampai akhirnya tuh ya keputusan perjalanan hidup gue itu nggak jauh-jauh dari mobil sih. Gitu. Jadi sampai ujungnya kerja di bidang ini pun ya memang konsistennya dari dulu demennya mobil gitu. Terus waktu mereka tahu lo dulu kerja di media otomotif gimana? Awalnya nggak apa-apa kan, cuman awalnya kan editor ya. Jadi, jadi editor ya berhubungan dengan video. Soalnya gue mikir awalnya itu kan gue kuliah bagian film dan televisi waktu itu. Sebenarnya desain deh kafe, cuman penjurusannya tuh masuknya ke film gitu. Nah gue bilang yang nyambung ke mobil apa ya? Mungkin media gitu kan. Makanya masuk sini. Jadi nggak apa-apa dulu nih awalnya. Cuman pas makin kelanjutan, oh ternyata kok ada hasilnya. Soalnya ya orang konservatif zaman dulu itu kan yang anggap mobil tuh pengeluaran gitu kan. Benar. Iya gitu. Jadi kayak mana bisa nyari duit sih sama mobil gitu. Emang mau jadi supir taksi gitu kan. Pemikirannya masih yang kayak gitu. Tapi ternyata ya sekarang berkembang, ada konten dan lain-lain gitu. Jadi ternyata yang awalnya mikir otomotif tuh buang-buang duit, Asli. ternyata bisa buat cari duit. Bener. Tapi sampai sekarang juga gue nggak pernah yang sampai yang buang duit gimana buat mobil. karena mungkin ketanam juga ya pemikirannya ya gitu ya. Mungkin. Jadi ketanam juga, tapi ya gitulah. Tapi kalau gue lihat kan konten lo tuh banyak mobil Eropa lah. Emang mobil pertama mobil Eropa? Ada. Enggak, mobil pertama gue itu mobil Jepang sih. Sampai sekarang masih gue pegang. Masih ada. Oh, gitu. masih ada. Masih ada, jadi memang dari bokap diturunin. Bukan mobil yang spesial gimana. Tapi kalau gue kayaknya lo pernah ngebangun mobil Eropa apa gimana? Ada, pernah 2 kali lah ya. Pernah punya dua kali gitu. Terus Ya. kan lo berarti kan lo pernah bangun mobil Eropa, mobil Jepang, ya kan? Iya. Sama-sama repot apa enggak menurut lo? Repotnya beda sebenarnya. Iya, kalau gue Ini bilang bahasa Pondusnya bagus ya, guys. Repotnya beda. repotnya beda. Jadi kalau misalkan Jepang itu ya kita repotnya tuh tapi bengkel manapun bisa kerjain biasanya gitu ya. Benar. Nggak terlalu spesifik. Kalau misalkan Eropa itu lebih baik punya kenalan dulu. Iya, punya channel. Jadi ya kita nggak mungkin kayak ke bengkel resmi langsung begini kan, ya boncos banget kalau buat kita ya. Benar. Kalau kita main-main, apalagi kan waktu itu Eropa gue juga yang udah berumur, Benar. bukan yang muda-muda gitu, yang udah banyak PR-nya. Benar. Nah ya pinter-pinter lah nyari copotan lah, nyari yang brand aftermarket, tapi bukan KW ya. Benar. Gue nggak nyariin barang KW, jadi kayak aftermarket gitu juga banyak yang bagus-bagus gitu. Jadi Benar. riset dulu. Kalau di pengalaman lo nih ya, kan lo pernah bangun mobil di Jepangan, Eropa gitu. Apa kelebihannya mobil Eropa? Pertama kali mobil diciptakan itu kan sama orang-orang Eropa ya. Nah. Jadi secara pengalaman engineering itu ya pasti mereka lebih pengalaman. Jadi mobilnya tuh memang lebih terasa solid gitu. Baik dari desainnya kalau kata Om Peter mungkin dewasa. Terasa lebih dewasa gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan yang ya Jepang oke juga sih, cuman memang kalau kita ngomongin kayak terasa lebih lebih mature, lebih advance, lebih pengalaman banyak, mungkin lebih ke mobil Eropa.